Hai semuanya, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mencoba menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori hakikat negara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raka Rasiturdanto dengan NPM 2451004. Di sini kami dari kelompok 7 akan mencoba memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya konsep dasar negara dan evolusi dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern. Dan juga kita akan menjelaskan betapa pentingnya untuk memahami sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Nah, dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi teori-teori tentang hakikat negara dari berbagai periode sejarah. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Agustino. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori hakikat negara zaman Yunani kuno. Teori ini ada 4. Yang pertama polis, yaitu kota negara yang otonom dan independen. Yang kedua kewarganegaraan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban penuh dalam pemerintahan polis. Yang ketiga filosofi politik. Pemikir-pemikir seperti Plato dan Aristoteles mengembangkan teori-teori politik yang mempengaruhi konsep negara. Dan yang terakhir, demokrasi. Athena adalah contoh polis dengan sistem pemerintahan demokrasi di mana warga negara terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, nama saya Diva Eka dengan NPM 2451157. Saya di sini akan menjelaskan teori hakikat negara pada zaman Romawi. Poin pertama ada imperium. Imperium merupakan konsep negara dalam pemikiran Romawi adalah imperium, yaitu kekaisaran yang menguasai wilayah yang luas. Kedua, ada hukum. Sistem hukum Romawi yang komprehensif dan terstruktur menjadi landasan bagi pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga ada republik. Awalnya Romawi menerapkan sistem republik dengan senat dan konsul, namun kemudian berubah menjadi monarki absolut di bawah para kaisar. Lanjut, di zaman Romawi, pandangan tentang negara lebih bersifat legalitis dan berfokus pada hukum dan kekuasaan. Negara Romawi mencerminkan organisasi yang sangat terstruktur, terpusat pada hukum. Contohnya, Cicero, salah satu pemikir utama Romawi. Cicero mendefinisikan negara atau respublika sebagai kepentingan bersama yang diorganisir berdasarkan hukum. Cicero melihat bahwa hukum harus didasarkan pada akal budi dan keadilan yang universal. Negara ada untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan umum. Yang kedua ada pandangan imperial Romawi. Pada masa kekaisaran Romawi, negara dianggap sebagai instrumen untuk memelihara kekuasaan politik dan militer. Kaisar adalah figur pusat yang memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Meskipun kekuasaan ini seringkali dianggap sebagai mandat dan dewa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Irfan Ahmad, NPM 2451002. Hari ini saya akan membahas teori hakikat negara pada abad pertengahan. Teori hakikat negara pada abad pertengahan ini sangat dipengaruhi dengan kuat oleh pemikiran teologis Kristen. Pada masa ini, negara dianggap negara Tuhan, di mana negara diciptakan oleh kehendak Tuhan dan menjalankan hukum-hukum Tuhan. Di masa ini, mereka menggunakan sistem feodal di mana raja adalah penguasanya. Dan juga gereja Katolik Roma memiliki influence yang kuat terhadap kehidupan masyarakat. Kekuasaan seorang raja juga semakin kuat seiring munculnya monarki di beberapa negara Eropa. Pada abad ini, negara harus mempromosikan kebaikan umum dan moralitas sesuai dengan hukum alam yang ditentukan oleh Tuhan. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Aulia, NPM 2451097. Teori hakikat negara di zaman modern. Yang pertama adalah kontrak nasional.
Teori kontrak nasional menyatakan bahwa negara dibentuk berdasarkan kesepakatan warga. Yang kedua ada kedaulatan. Negara modern memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan rakyatnya. Yang ketiga ada demokrasi. Bentuk pemerintahan demokratis menjadi semakin dominan di dunia modern. Yang keempat nasionalisme. Identitas nasional dan patriotisme menjadi kuat dalam negara-negara modern. Halo, perkenalkan nama saya Mati Springky. Di sini saya akan melanjutkan materi-materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman-teman saya mengenai teori hakikat negara. Di sini saya akan membahas dan membandingkan teori-teori hakikat negara di zaman Yunani kuno, Romawi, abad pertengahan, dan modern. Di sini saya akan membandingkannya mengenai konsep negara yang dimiliki, unit politiknya, bentuk pemerintahan, dan sumber kekuasaan. Di sini saya mengambil materi atau data berasal dari website Encyclopedia Britannia dan website history.com. Baik, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep negaranya. Konsep negara yang dimiliki Yunani kuno saat itu adalah polis, di mana negara dianggap seperti kota dan kota juga dianggap seperti negara, yang di mana memiliki independen dan otonom. Lalu zaman Romawi itu menggunakan konsep negara imperium, di mana di wilayah yang sangat luas itu penguasa itu hanya satu. Kalau gak raja, ya kaisar. Lalu di abad pertengahan, konsep negara itu monarki feodal, yang dimana yang berkuasa itu orang-orang yang memiliki kendali atas tanah. Orang seperti bangsawan yang memiliki kendali atas tanah, atau raja yang memiliki kendali atas tanah. Lalu di zaman modern, konsep negara itu negara nasional, di mana negara itu memiliki kedaulatan atas wilayah dan rakyat yang dimilikinya. Lalu ada unit politik. Kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu unit politik. Di zaman Yunani kuno, unit politik itu warga aja. Namun warganya juga dapat berpartisipasi dalam pemerintahan tentunya. Lalu di zaman Romawi, unit politik itu ada dua, kalangan orang elit dan warga biasa. Lalu di zaman abad pertengahan, seperti yang saya bilang tadi, unit politik itu orang-orang yang memiliki kendali atas tanah, yang memiliki tanah, yang memiliki hak atas tanah, yang memiliki kendali pokoknya atas tanah itu. Lalu di zaman modern, unit politik itu warga yang memiliki identitas, bukti identitas kewarganegaraan seperti KTP kalau di Indonesia. Lalu ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan di zaman Yunani kuno itu saat itu berubah-ubah dari yang awalnya demokrasi, yaitu warga yang dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan, lalu diubah menjadi oligarki, yang dimana kalangan elit seperti raja atau kaisar lah yang memiliki kekuasaan. Lalu masuk ke zaman Romawi. Di saat itu bentuk pemerintahnya itu republik, yaitu senat dan konsul sebagai pemegang kekuasaannya. Lalu diubah menjadi monarki absolut, yang dimana kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh kaisar. Lalu di abad pertengahan, bentuk pemerintahannya juga monarki absolut, masih sama, yaitu kaisar memiliki pemegang kekuasaan tertingginya. Lalu di zaman modern itu ada beberapa, seperti republik dan monarki konstitusional. Kalau republik sendiri kita tahu kalau presidennya memegang kekuasaannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan kalau dalam monarki konstitusional itu kepala pemerintahnya itu perdana menteri, tapi kepala negara itu raja atau kaisar. Lalu kita masuk ke sumber kekuasaan. Di sumber kekuasaan itu Yunani kuno saat itu sumber kekuasaan itu dari warga negara sendiri. Lalu kalau di zaman Romawi itu sumber kekuasaannya adalah hukum atau militer yang dimiliki negara tersebut. Jadi sumbernya itu militer gitu, hukumnya gitu. Jadi kayak warga itu kalau sedikit melanggar ya kena hukuman atau militer dari negara tersebut. Lalu ada abad pertengahan. Di saat itu sumber kekuasaannya itu ya religius lah kan, soalnya saat itu agama Kristen yang mendominasi, sehingga saat itu sumber kekuasaannya itu gereja atau agama Kristen. Lalu dan tanah yang dimiliki oleh penguasa-penguasa tanah tadi, orang-orang yang memiliki tanah tadi. Lalu ada di modern, sumber kekuasaannya itu adalah kontrak sosial, seperti perjanjian nasional atau internasional yang dilakukan oleh kedua negara atau lebih, dan kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Martin Nixon, NPM saya 2451048. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan
Tentang implikasi teori hakikat negara, ada 3, yaitu bentuk pemerintahan, hak dan kewajiban negara, dan yang terakhir legitimasi kekuasaan. Oke, kita lanjut di bentuk pemerintahan. Teori hakikat negara mempengaruhi bentuk pemerintahan suatu negara, seperti demokrasi, monarki, atau republik. Hak dan kewajiban negara. Konsep negara juga menentukan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Dan yang terakhir, legitimasi kekuasaan. Teori hakikat negara menjadi landasan bagi legitimasi kekuasaan pemerintah di mata rakyat. Sekian, terima kasih. Nah, yang terakhir kita masuk kesimpulan. Di sini kami telah menyimpulkan 3 poin penting. Yang pertama ada evaluasi konsep negara. Nah, evaluasi konsep negara ini telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern. Di poin yang kedua, pengaruh teori hakikat negara. Nah, yang dimaksud ini adalah teori-teori tentang hakikat negara yang memiliki implikasi yang luas terhadap sistem politik, hukum, dan hubungan internasional. Nah, di poin yang ketiga ini, itu adalah pentingnya pemahaman. Nah, memahami teori hakikat negara adalah kunci untuk memahami dinamika ketatanegaraan dan pemerintahan dunia. Mungkin segitu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.